Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Ya, kita tahu baru saja breaking news. Qatar dan Arab Saudi akhirnya terpilih menjadi tuan rumah untuk putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini menarik dan terpilihnya dua negara ini dengan demikian menegaskan bahwa kita tidak akan satu grup langsung dengan keduanya di fase grup. Apakah kita akan melawan Arab Saudi atau Qatar, itu nanti tergantung dari drawing pada 17 Juli nanti. Dan ini tentu sebuah tantangan buat timnas Indonesia, karena akhirnya kita tahu di mana kita akan main dan kira-kira lawan mana yang akan kita pilih. Tapi di video ini saya berkesimpulan bahwa kita tidak bisa memilih lawan. Timnas Indonesia sudah tidak bisa memilih lawan, walaupun ada beberapa lawan yang lebih disukai ya untuk dilawan pada putaran 4 nanti. Sebenarnya isu Arab Saudi dan Qatar menjadi tuan rumah ini sudah berlangsung cukup lama ya. Kita sudah mendengarnya cukup lama. Baru sekarang AFC menentukan tuan rumah. Nah, yang harus kita tunggu yaitu drawing 17 Juli nanti. Kita menghadapi mana saja. Ada 6 negara dan dibagi dalam 2 grup, sehingga satu grup berisi 3 tim. Nah, siapa yang akan kita lawan? Kalau dilihat dari tuan rumah dan juga pot, kita berpotensi jumpa Arab Saudi. Dan tentunya tim-tim lain. Namun, yang kita inginkan tentu lawan yang lebih mudah. Tapi di sini kita tidak akan menemukan lawan yang lebih mudah. Timnas Indonesia, lawan siapapun harus siap. Dan Patrick Kluivert, seperti yang dia bilang di press con terakhir, harus membenarkan apa yang terjadi di timnas saat kalah telak lawan Jepang. Itu kekalahan yang aneh. Patrick Kluivert tidak punya strategi yang jitu untuk menahan Jepang, sehingga berantakan. Dan untung saja timnas tidak terpengaruh posisinya ya. Kalau tidak bisa berbahaya, dan pastinya Patrick Kluivert sudah dipecat sekarang juga. Dan terkait lawan, kita kupas kira-kira siapa yang paling kita minati gitu ya. Kalau saya melihat bahwa untuk putaran 4 ini kita sebaiknya menghindari Irak ya. Bukannya takut, tapi ya memang Irak dari rekor pertemuan sebelumnya kita kurang beruntung. Irak boleh disebut jadi momok juga buat timnas Indonesia. Dari 3 pertemuan terakhir selalu kalah. Dan termasuk di GBK, saat beberapa pemain sudah ada, kita tetap saja kalah. Nah, saya berharap kita bertemu dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Mengapa demikian? Walaupun keduanya negara kuat, secara ranking juga di atas Indonesia, karena dari seluruh negara, timnas Indonesia paling bawah rankingnya, yaitu 123, sedangkan yang paling atas yaitu Qatar, terus ada Arab Saudi 58, ada Irak 59, lalu Uni Emirat Arab 77, ya, lalu ada Oman. Semuanya di atas 100, sedangkan kita di bawah 100. Tapi itu tidak masalah. Yang penting adalah kesiapan tim. Mengapa Arab Saudi dan Uni Emirat Arab? Karena pertimbangannya ya kita pernah mengalahkan 2 negara ini. Belum lama kita mencetak sejarah saat mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Jakarta.
Sedangkan lawan Uni Emirat Arab, walaupun di penyisian grup A ya, mereka ada di posisi 3, tapi kita pernah mengalahkan mereka di uji coba sebelum Piala Asia 2023. Jadi ini lawan yang cukup menguntungkan untuk kita, tapi kita belum tahu. Bisa saja kita ketemu lagi dengan Irak, Arab Saudi dan Irak. Itu pun harus kita lewati. Oman, memang Oman sepertinya lebih mudah dibandingkan lawan-lawan yang lain, tapi kita tidak boleh menganggap enteng karena Oman juga di Piala Asia lalu juga tampil bagus ya, bahkan menolong timnas Indonesia lolos ke 16 besar. Jadi kita di posisi yang harus menyambut siapapun lawan yang ada di depan mata. Termasuk kemungkinan jumpa dengan Qatar, tuan rumah Qatar, dan juga Irak misal. Semuanya bisa terjadi. Bisa melawan Oman, bisa melawan Qatar. Dan satu hal yang patut dicamkan sekarang yaitu tidak ada permainan curang. Dalam hal ini, apakah itu kecurangan tuan rumah terhadap peserta, karena ini duel-duel krusial yang harus menang gitu, untuk meraih 2 tiket ke Piala Dunia, 2 tiket langsung. Karena kita mencoba untuk menghindari ke playoff putaran 5 ya. Itu pun harus diadu lagi antara peringkat 2 di masing-masing grup di putaran 4 ini. Diadu lagi, lalu pemenangnya akan melaju ke playoff melawan tim dari CONMEBOL atau Amerika Latin. Sungguh berat. Nah, kembali ke persiapan timnas Indonesia. Dari laga terakhir melawan Jepang, kita sudah menguraikan, saya sudah membahas semuanya bahwa kita banyak kekurangan dan apa yang harus dilakukan. Ada kemungkinan juga di laga putaran 4 nanti perombakan tim terjadi lagi. Mungkin saja Patrick Kluivert memanggil pemain-pemain baru dan ada juga kemungkinan naturalisasi baru. Tapi kalau terkait pemain naturalisasi, menurut saya sih memang itu bisa membantu. Tapi untuk bisa langsung ngeblend dalam waktu singkat itu cukup berat juga. Kita tunggu bagaimana persiapannya dari timnas Indonesia, karena walaupun ditambah, kalau PR-PR yang saya sebutkan sebelumnya ya, fisik, mental, strategi tidak dibenahi, itu sama juga bohong. Karena lawan-lawan kita memang tidak seperti Jepang, tapi berbahaya seperti Jepang, iya, Irak. Berapa kali kita dikalahkan mereka? 3 kali. Oman, Qatar. Qatar kita punya trauma di U23 saat dicurangi. Ya itulah, ini yang pantas diwaspadai juga. Demikian teman-teman ulasan saya, semoga menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.